Jadi tidak ada yang namanya buruh nuntut di luar undang-undang, itu nggak ada. Kalaupun ada tuntutan di luar undang-undang juga masih ada lembaganya dalam dunia buruh itu, namanya LKS tripartit, penekanan untuk percepatan penyelesaian masalah. Nah kalau mereka demo kan berarti ada masalah. Saya menjadi dewan itu berangkat dari idealisme buruh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Bantu News? Kembali berjumpa bersama saya Gilang Fatah dalam podcast Wakil Rakyat. Ini adalah hasil kerjasama antara bantunews.co.id bersama DPRD Kota Cirebon. Kita fokus bersama Komisi 2 DPRD Kota Cirebon. Ini adalah bagian dari alat kelengkapan DPRD yang sangat populer. Saya katakan sangat populer. Bukan terima kasih, terima kasih. Sangat populer kalau alat kelengkapan. Dan saya tidak sendiri, bersama tamu yang juga tidak kalah populernya. Terima kasih, terima kasih. Di depan saya ada Pak Sanudin. Apa kabar? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Kang Gilang, yang baik hati, yang ganteng. Sehat selalu, Kang. Saya kalau mau jujur, Sobat Bantu News agak sedikit kaku memanggil beliau Pak Sanudin. Karena selama ini saya tidak pernah memanggil beliau Pak Sanudin. Yang ada Kang atau Ketua. Karena latar belakang beliau adalah seorang ketua. Bukan ketua DPRD di jabatan yang diembannya sekarang, tapi Ketua Serikat Buruh. Lebih tepatnya itu Federasi Serikat Buruh Krakatau SIM. Betul, Pak Ketua? Betul. Masih menjabat sekarang? Masih menjabat. Masih. Jadi double cover sekarang saya. Ini jadi buruh apa? Ini jadi anggota dewan sih? Sebenarnya pengen jadi anggota dewan yang merisip aspirasi dari buruh. Biar Cilegon ini menjadi kota industri yang mampu menciptakan buruhnya sejahtera sesuai dengan yang pertama sesuai dengan keinginan buruh, sejahtera sesuai dengan keinginan buruh. Yang kedua tentu aturan-aturan lah yang mengatur tentang itu, juga buruh akan tetap konsisten pada aturan dan ketentuan yang berlaku tentang undang-undang perburuhan. Jadi tidak ada yang namanya buruh nuntut di luar undang-undang, itu nggak ada. Kalaupun ada tuntutan di luar undang-undang juga masih ada lembaganya dalam dunia buruh itu, namanya LKS tripartit. Jadi sebenarnya nggak ada sih buruh itu tentang konotasi nih, buruh nuntut berlebihan di luar undang-undang, itu sebenarnya nggak ada. Karena gini, kalaupun kita harus ngomong yang di luar undang-undang, karena memang ada kesepakatan bahwa kalau bipartit boleh disepakati bipartit, tapi harus di atas undang-undang, gitu ya. Nah, yang konotasi di atas undang-undang itu sebenarnya masih ada aturan juga, karena ada lembaga LKS tripartit, tetap aja gitu. Jadi nggak bakal gitu yang namanya buruh keluar dari koridor hukum, itu nggak bakal. Nah, jadi Sobat Bantu News dari prolog aja sudah terlihatkan. Jadi tidak ada alasan Anda kalau tidak percaya latar belakang beliau adalah buruh. Harapan tinggal harapan, cita-cita ya boleh. Ya, tadi adalah kesejahteraan yang dikatakan beliau. Tapi per hari ini kita masih memberikan tanda tanya soal itu karena menyangkut gejolak pergerakan buruh. Jadi ini beliau menjadi wakil rakyat dan juga masih menjadi ketua sebuah serikat buruh. Bicara soal kerjaan hari ini, tadi saya bicara ngobrol di belakang layar, ternyata nggak enak kan katanya di demo itu kan. Beliau itu tukang demo. Siap. Ternyata nggak enak jadi di demo terus menuntut urusan kesejahteraan. Ya, enak atau tidak enak sebenarnya posisinya gini. Kan demo itu pada prinsipnya demo itu penekanan untuk percepatan penyelesaian masalah. Nah kalau mereka demo kan berarti ada masalah, kira-kira itu aja lah yang ingin saya garis bawahi. Nah, percepatan untuk menyelesaikan masalah. Percepatannya pun juga bukan untuk menyelesaikan masalah sih sebenarnya. Percepatannya itu tentang dua biasanya.
percepatan untuk dilakukan duduk ke satu meja, percepatan untuk itu. Dan kedua, biasanya ya memang ada percepatan untuk menyelesaikan masalah. Putusan. Gitulah. Jadi demo itu, konotasi demo nih teman-teman juga ingin saya sampaikan juga biar ada pencerahan sedikit. Ini mantan tuan demo nih ngomong. Ya. Sekarang udah nggak bisa demo. Ya. Jadi demo itu begini. Demo itu bukan menuntut hasil. Demo itu adalah fasilitas untuk menuntut percepatan ada duduk bareng. Biasanya demo itu gini. Ada komunikasi yang tersumbat. Sumpama ada masalah dengan manajemen perusahaan, tidak nemuin aja, yaitu di demo. Biar ada pertemuan. Kesan aja sih tujuannya. Terkadang dalam pertemuan baru itu ada penyelesaian, harapan sih ada penyelesaian. Kalaupun ada materi-materi yang tidak bisa diselesaikan di dalam perselisihan, kan undang-undang juga masih banyak yang ngatur undang-undang tentang itu. Silakan Anda selesaikan di Disnaker secara hubungan industrial, atau kalau memang harus naik lagi kan ada PPHI. Jadi negara memang sudah menyiapkan itu perangkat-perangkat. Lalu kenapa muncul demo itu ya karena memang komunikasi di bawah agak tersumbat. Itu aja sih sebenarnya. Itu prinsipnya demo itu. Jadi prinsip demo itu bukan untuk menekan hasil. Prinsip demo itu menekan supaya ada percepatan pertemuan. Intinya itu. Tapi jujur yang dikatakan tadi, jujur itu kan. Iya, enak demo daripada di demo gitu. Oh iya, kalau itu mah lebih enak demo. Lebih enak dua-duanya. Gini, karena di demo sekarang itu menjadi sebuah kewajiban teman-teman itu untuk mendemo saya kalau gitu. Kalau memang saya tidak tersedia waktu. Tapi kalau saya kan selalu always untuk demo. Berarti yang didemokan sekarang teman-teman itu berarti ada masalah dengan pihak kedua, lalu disampaikan ke kami sebagai lembaga aspirasi. Itu aja sih kira-kira gitu. Dengan latar belakang profesi yang kuat sebagai guru, artinya punya ada perasaan tanggung jawab yang iya, itu mutlak. Karena gini, saya menjadi dewan itu berangkat dari idealisme buruh gitu ya. Saya berangkat dari dewan dari idealisme buruh. Begitu saja di dewan juga, ya aspirasi buruh lah yang lebih mendominasi pemikiran saya gitu, sebagai dewan. Maka pada posisi hubungan industrial yang terjadi sekarang ini, kan saya bukan pengambil keputusan, hanya penyampai aspirasi. Pengambil keputusan kan tetap ada di sebatas penyambung lidah. Itu aja. Cuman ada intrik politik yang harus dibicarakan gitu. Baik, Sobat Banten News, ini menarik ini kita ngobrol dengan Pak Sanudin. Beliau ini anggota DPRD Komisi 2 dari Dapil 2 Citanggal Ciwandan dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan beliau juga menjabat sebagai ketua DPC ya, ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Cilegon. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tupoksi dari ranah Komisi 2 ini yang katanya adalah populer dengan Komisi Air Mata, bukan Komisi Mata Air. Kita rehat. Sahabat Banten News, kita kembali lagi di podcast Wakil Rakyat, kerjasama antara Banten News bersama DPRD Kota Cilegon. Saya masih bersama anggota Komisi Air Mata Komisi 2 DPRD Cilegon, Kang Sanudin. Kang, dengan latar belakang Kang tadi sudah kita bahas lah soal dunia perburuhan. Pasti terjadi dinamika lah setiap tahun itu kan. Potret persoalan buruh, mulai dari menyangkut kesejahteraan, mulai menyangkut adanya intervensi misalkan dari perusahaan, menyangkut berbagai hal, union busting dan lain sebagainya. Hari ini apa yang ditangkap mengenai potret dinamika buruh kita? Oke, gini ya. Saya ingin menggambarkan dulu tentang dunia buruh itu. Umum itu dunia buruh itu sebenarnya ada dua yang momen-momen buruh untuk menyampaikan aspirasi itu. Yang pertama May Day.
itu momen itu sebenarnya bisa dioptimalkan oleh buruh untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan tentang hubungan industrial. Momen itu internasional ya. Momen internasional bahkan. Iya. Yang kedua adalah momen UMK. Maka buruh itu hampir menjadi sebuah tradisi Oktober, November, Desember itu demo terkait dengan masalah UMK. Itu yang sering terjadi. Nah, sebenarnya itu adalah momen-momen yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman buruh untuk posisi menyampaikan aspirasi itu di May Day, merealisasikan aspirasi itu di Oktober November tentang penentuan UMK gitu ya. Nah, sampai dengan hari ini UMK masih berjalan kalau nggak salah dengar. Karena putusannya katanya akan disampaikan tanggal 28 kalau nggak salah dengar. 28 bulan ini? 28 bulan ini. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan buruh, saya selama ini mengadvokasi teman-teman pekerja outsourcing, Bang. Pekerja outsourcing itu adalah pekerja yang apalagi sekarang yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu yang di outsourcing kan cuma 5 ya. Yang dulu itu keamanan, kebersihan, driver, kantin, sama pengeboran lepas pantai itu memang dulu ada ya. Di outsourcing kan? Di outsourcing kan. Tapi kalau sekarang itu semua jenis pekerjaan bisa di outsourcing kan, ini yang menjadi persoalan. Bahkan teman-teman itu ada pekerja-pekerja yang memang profesional pada bidangnya, seumpama posisi menempati job core bisnis gitu. Itu juga di outsourcing kan sampai dengan hari ini. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita tahu pengelolaan outsourcing itu di outsourcing kan itu pengelolaan kan ada di pihak ketiga. Betul. Nah, yang tidak boleh tahu buruh itu kan begini sekarang itu kendalanya. Kerjasama kontrak antara pihak pemberi kerja dengan pihak ketiga itu seperti apa? Nah, ini yang sering terjadi salah gitu, miss gitu. Ternyata memang kelihatannya yang saya baca gitu sebagai aktivis buruh, di outsourcingkan itu adalah salah satunya penghematan. Betul. Kelihatannya. Iya. Penghematan tentang overhead rata-rata di sana. Artinya ini kepentingan user ya? Kepentingan user. Kan ini menjadi masalah sebenarnya. Sebenarnya ini jadi masalah. Nah, begitu di pihak ketiga kan, ya memang benar itu. Begitu di pihak ketiga kan, ada pengurangan, bahkan ada upah-upah yang masih di bawah UMK. Itu yang pertama. All in? Ya kalau ada yang all in juga, ada yang memang dihitungnya harian. Itu kreasi pihak ketiga ya? Iya, enggak. Perintah dari pihak pertamanya atau gimana, saya juga kan, kita sampai dengan hari ini masih menyelidiki itu. Tapi jujur, ini saya potong sedikit. Dulu kalau nggak salah sebagai aktivis buruh, Kang Hasanuddin kan pernah mengatakan, pihak ketiga itu siapa sih? Nggak lebih dari kasir? Setujunya seperti itu. Tidak lebih dari kasir? Kalau dulu. Kalau dulu ya? Kalau sekarang itu punya resiko. Punya resiko. Kasir yang punya resiko. Kasir yang punya resiko. Sebenarnya berapa sih yang diperoleh oleh pihak ketiga dan juga yang diterima oleh teman-teman buruh? Itu yang kita tidak tahu. Maka sekarang itu terjadilah pengupahan di bawah UMK. Nah, diakalin juga nih kelihatannya, punter nih. Pihak ketiga juga pinter nih. Supaya di bawah UMK itu distatuskan tenaga kerja outsourcing itu. Kalau nggak status tonase, status harian gitu loh. Nah, itu kan akhirnya. Iya. Nah, cuman yang ada bahasa yang menyentuh sampai ke teman-teman buruh itu yang agak terenyuh. Bahasanya itu, ya kalau mau digaji segitu silahkan Anda bekerja, kalau tidak mau digaji silahkan, masih banyak orang yang mengantri bekerja. Inilah salah satunya yang kami sedang perjuangkan. Ternyata masalah-masalah perburuhan itu masalah-masalah kan jadi gini. Kalau mereka mengatakan gini, kamu digaji segitu, mau ya silakan, tidak mau ya silakan keluar, masih banyak pengangguran di luar gitu. Nah, kata pengangguran di luar itu kan berarti ini ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang menciptakan pengangguran itu dunia industri apa pemerintah? Saya mau tanya dulu nih. Saya mau melempar balik tanya. Kang Hasanuddin kan bagian dari penyelenggara pemerintahan hari ini. Saya makanya sebagai gubernur, maka pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk mengoptimalkan tenaga kerja lokal yang
bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Agak lompat sedikit ya. Iya. Cuman yang paling pasti ada anomali kan di Cilegon itu. Teman-teman juga sebenarnya tahu. Dunia industrinya banyak tapi penganggurannya juga tinggi. Iya. Kan itu anomali yang punten ya, kalau mau dikatakan jujur ada yang miss gitu kelihatannya. Ya. Miss itu komunikasi pemerintah, penyelenggara pemerintahan dengan dunia industri, atau missnya di dunia pendidikan yang tidak mampu menjawab kebutuhan dunia industri. Nah, konkretnya tapi sebagai dari bagian dari penyelenggara pemerintahan hari ini, apa yang akan dilakukan? Fight untuk kepentingan buruh-buruh ini? Oke, Padahal, mohon maaf, kalau bicara saya radikal sedikit, kok negara kalah dengan investor ya? Setuju. Gini, saya sebagai dewan bukan gini ya, kalau sebagai dewan, saya pernah usaha untuk menjawab ini, untuk menjawab persoalan ini. Saya pernah mencoba bikin perda tentang, ya judulnya sih perlindungan tenaga kerja lokal gitu. Inisiatif ya, inisiatif waktu itu sampai dengan hari ini perda itu memang belum, penomorannya yang memang belum keluar dari provinsi. Kalau penomoran mah dari registrasi provinsi. Kalau registrasi kan revisi. Pengecekan itu mah. Itu udah selesai, cuma nggak keluar. Nah, usaha kami sampai sana. Perkara poin-poinnya yang kami siapkan di dalamnya adalah, yang pertama adalah mengoptimalkan dunia kerja buat masyarakat Cilegon yang ada buat masyarakat Cilegon terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Kenapa nggak direstui? Ini yang menjadi persoalan kelihatannya, atau mungkin kami itu terlalu primordialisme atau apa. Tapi yang paling pasti, saya mau ngomong jujur, yang paling pasti kalau Dewan Kabupaten Kota kalau nggak primordialisme apa gitu? Kan mulok yang kami usung sebagai landasan kami berpikir. Kalau tentang mulok yang kami berpikir atau bertindak, lalu mulok dengan primordialisme kan masih saudara kembar. Kang, ini harus ngomongnya di posisi itu gitu. Tapi ya kalau memang itu dianggap kurang ini, ya silakan aja dilakukan revisi, perbaikan. Harapan sih kami sampai ke sana. Maka muncul sekarang ini tenaga kerja yang hitungannya tonase, yang hitungannya harian. Itu kan karena memang tidak ada guidance yang mengikat antara pengambil keputusan, pemerintah sebagai polisi, dan pengambil keputusan di perusahaan yang tidak nyambung. Maka saya ingin mencoba mengkomunikasikan antara pemerintah dengan perusahaan seperti apa. Itu yang sedang kami coba gagas sekarang kami sedang jalankan gitu. Mudah-mudahan ini bisa ketemu. Ya maksud saya gini, untuk perlindungan tenaga kerja lokal itu, terutama tenaga kerja outsourcing, ya harusnya pengambil keputusan di gedung sebelah sana itu ya keluar policy yang mau nggak mau sedikit bermau primordialisme. Nah, Sobat Banten News, jadi bicara tentang buruh ini tentu sangat luas sekali ya. Tidak ada titik ujungnya, karena memang terlalu rumit, crowded ya, terlalu banyak persoalan. Bahkan per hari ini ya ada isu yang diusung oleh teman-teman buruh. Kemarin mungkin sempat menyaksikan aksi besar-besaran teman-teman dari beberapa serikat gabungan ya. 3 tahun tidak ada penyesuaian. Masalahnya apa, Kang Sanudin? Nah ini, makanya ini lagi-lagi harus ngomongnya tentang undang-undang ya. Kalau dulu di Undang-Undang 13 itu ada penguatan buruh itu terhadap kelangsungan kerja, ada penguatan terhadap jaminan masa tua, ada penguatan terhadap kesejahteraan. Bunyinya tuh dulu tuh begini. Di undang-undang, lupa kalau ngomong pasal saya tuh ada begini. Bunyinya diantaranya gini. Pekerja outsourcing tidak boleh digantikan selama pekerjaan itu masih ada.
kecuali meninggal dunia, mengundurkan diri, masih bisa pensiun dulu. Selama pekerjaan itu masih ada, itu dulu. Nah, itu terus masuk lagi, kelangsungan dan kesejahteraan menjadi tanggung jawab pemberi pekerja. Iya, pemberi kerja. Makanya tadi bukan pihak ketiga. Bukan pihak ketiga, makanya abang tadi bilang tentang juru bayar itu, ya itu bunyi klausulnya ada. Gitu. Kasir ya. Tapi kalau sekarang tidak lagi posisi itu. Yang ciptaker itu tidak lagi. Maka kalau itu sampai 3 tahun tidak ada penyelesaian, ya benar-benar kira-kira seperti itu. Karena memang diberlakukannya tahun 2019 tentang Undang-Undang Ciptaker. Posisinya, mereka 3 tahun itu memang, kalau kemarin itu kita juga harus jujur lah, harus fair membaca global, bahwa kemarin itu memang ada keterpurukan kita secara ekonomi terkait dengan COVID ya. Itu yang memang mau atau tidak mau dia harus diakui. Memang ada, bahkan ada perusahaan-perusahaan juga banyak juga ya. Gulung tikar. Si gulung tikar sih nggak mulai kayaknya pindah lah atau gimana itu. Produksi nyusut mungkin ya. Nyusut, gitu. Nah, mungkin diantaranya itu. Dan kelihatannya buruh pada posisi tidak ada penyelesaian dalam waktu panjang seperti itu, dengan adanya COVID juga buruh bisa menerima. Akhirnya kalau kesejahteraan tidak bisa, yang penting kelangsungan kerja dong, masih bisa. Akhirnya pilihannya kan jadi lagi. Iya, ada alternatif solusi. Nah itu yang mereka bisa terima di posisi tidak ada penyesuaian. Tapi lagi-lagi sekarang kalau COVID ini katakan sudah dianggap selesai dan kita bisa recovery secara ekonomi nasional gitu, ya dunia industri harusnya sudah mulai berbenah gitu, mulai berbenah tentang pengembalian hak buruh yang selama ini memang turun bersama COVID gitu. Nah sekarang harapan kami bisa sampai ke sana. Muncul angka 24,5%. Kalau ini angka yang realistis atau? Kalau tuntutan sih mereka itu mungkin dari survei pasar ya. Iya. Dari survei pasar, maka mereka pokoknya posisinya buruh itu gini. Kalau nuntut itu tidak ngawag. Jadi punya dasar gitu, nuntut itu punya dasar. Biasanya itu dipakai harga pasar, standar pasar. Nah, itu dulu di undang-undang itu ada sih penentuan harga satuan, bukan harga. Kan BPS kita udah kerja, Pak. BPS kita udah kerja, Kang. Ya, apalagi kalau ada itu, bisa juga itu referensinya dari situ. BPS naik nggak? Nah, kalau naik kan berarti harus naik kan. Terlebih ada penyesuaian itu harga saya. BBM. Belum juga BBM. Kan mereka harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Ya posisinya perhatian lebih itu subsidi atau bukan subsidi, yang paling pasti mereka menambah pengeluaran atas kenaikan BBM kan itu. Bicara COVID, kenaikan BBM, bla 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 bla, artinya 24,5% ini akumulasi dari 3 tahun. Bisa jadi akumulasi itu. Akumulasi 3 tahun. Akumulasi itu. Tapi kalau akumulasi 3 tahun enggak lah. Kalau udah akumulasi 3 tahun juga kan perasaan saya nih, tapi mohon ke teman-teman buruh. Kayaknya itu kurang fair juga. Karena kita kan baru mulai merangkak untuk naik. Tadi katanya nggak ngawag. Enggak. Kalau diakumulasi enggak, tapi yang disampaikan mereka adalah harga pasar kan sekarang itu. Harga pasar lah. Sekarang harga bawang berapa harga itu kan sampai, kalau nggak salah itu ada 64 poin yang mereka dijadikan dasar untuk menjadi tuntutan. Nah, cuman biasanya kan dulu itu ada gini sistem pengupahan itu. Dulu harga pasar yang dipakai dengan 64 poin yang dijadikan. Terus dibenahi oleh pemerintah pakai PP 78 gitu. Biasanya nggak terlalu jauh tuh. Kan dulu tuh biasanya gini. Buruh nuntut 13 gitu ya dulu gitu. PP 78 8,3. Karena memang itu dari BPS. Diskonnya banyak aja. Diskonnya. Nah, kalau yang ini, nah sekarang Undang-Undang Ciptaker itu kayaknya sih kalau PP 78-nya sih masih dijadikan referensi. Kayaknya. Jadi kalau tuntutan mereka, ya mudah-mudahan ini adalah keberpihakan dari pihak pemerintah terhadap buruh. Tapi saya juga ingin juga ada keseimbangan. Kan Apindo juga tetap juga harus dapat perhatian, jangan juga Apindo dicekel. Saya kan ngomong sebagai dewan nih sekarang, bukan buruh ya. Tapi ngomong-ngomong 24,5%, ini sywar nggak untuk industri? Mereka bakal hengkang nggak investor? Karena ini dianggap sebagai sywar sebuah. Kalau itu menjadi sebuah itu kan bisa jadi kajian juga buat teman-teman. Kalau ini menjadi sywar kan teman-teman juga harus mulai bicara tentang
Fleksibelnya di mana. Jangan sampai dituntut tapi kabur kan repot juga, tetap juga masalah gitu. Jadi saya ingin juga, jadi buruh itu juga berpikir tentang fleksibelnya ada di mana, harga normalnya ada di mana. Harga normal itu maksudnya menguntungkan buat perusahaan, menguntungkan juga buat buruh. Nah itu ya silakan dibicarakan. Silakan. Yang paling pasti kan gini, saya hanya ingin menitipkan ke teman-teman itu, ada lahan sih sebenarnya mah kan. Kalau UMK itu menjadi patokan, ya UMSK lah, jangan dituntut gitu. Iyalah, kalau berdasarkan klasifikasi itu, klasifikasi jenis pekerjaan. Karena posisi yang sekarang ini, memang kalau habis kena sakit itu jangan, kan gini, saya habis sakit, jangan bersepedahan 10 kilo dong, 2 kilometer dulu gitu, kira-kira itu aja. Kalau 10 kilo langsung down lagi kayaknya. Kan kecil itu nominasinya, berapa? 7%, 5%, 3% nggak salah kan? Kalau di posisi itu, saya belum bisa komentar ya, tetapi yang paling pasti kira-kira gini, manakala buruh menuntut itu dan buruh itu keputusannya ada di pemerintah, terutama di provinsi itu menjadi keputusan final gitu. Yang tidak final itu hanya tahun kemarin doang kan. Tidak final itu maksud saya, tapi final mah final kan tetap. Cuman kan perjuangannya sampai ada penguasaan ruang gubernur kan kemarin. Yang begitu-begitulah jangan diulang lagi. Artinya saya juga ngomong ke pemerintah, Bu ya jangan gitu-gitu amat gitu. Lalu jangan disalahkan juga. Buruh berlaku anarkis. Ya anarkis kan ada penyebabnya, kira-kira gitu. Jadi yang jelas mungkin ada yang di komunikasinya yang salah atau memang komunikasinya yang dibuntukan. Pokoknya, nah kalau udah ngomong pokoknya kan buruh juga, ya kalau kamu ngomong pokoknya segini, saya juga pokoknya demo, kan repot kalau gitu posisinya. Saya ingin gitu. Ini ngomong tentang teman-teman ke teman-teman buruh ya. Tuntut silakan tuntut, tapi faktor-faktor fleksibelnya, faktor keseimbangannya, faktor wajarnya untuk tetap menjadi sebuah pemikiran yang dengan posisi ekonomi kita yang belum pulih seutuhnya. Tapi mudah-mudahan sih kalau di Cilegon, kan Cilegon itu ya dunia industri sendiri sih menjangkorkan. Saya juga ngomong juga ke dunia industri Punten nih. Dunia industrinya sendiri menjargorkan bahwa di Cilegon itu perusahaan padat modal gitu. Begitu masyarakat Cilegon dituntut untuk bisa menyesuaikan tentang keahlian dengan perusahaan yang padat modal gitu. Harus adaptif. Begitu kan dituntutnya gitu ya. Maka Cilegon banyak pengangguran, diantaranya itu bahasa yang disampaikan, politis atau tidak politis loh ya. Itu memang terjadi. Nah, manakala nuntutnya tentang itu, ya masa kalau nuntut upah juga mereka tetap harus Mungkin solusi lain rame-rame nyalon jadi anggota dewan gitu, seperti Sanudin. Kalau itu harusnya memang buruh itu ada yang nyalon, ada yang 2-3 buruh mungkin beda suaranya. Tapi yang paling pasti saya juga mau mengingatkan juga pada dunia industri. Jadi jangan cuma jargon gitu yang ini, bahwa perusahaan padat modal itu perlu kompetensi dari karyawannya gitu. Sehingga masyarakat Cilegon itu untuk bisa masuk bekerja di perusahaan-perusahaan di Cilegon itu susah gitu. Karena dianggap tidak mampu bersaing ya, mampu bersaing dengan tenaga-tenaga lokal. Tapi begitu dituntutnya tentang kompetensi dan profesionalisme, sekarang kalau masalah upah itu lalu menjadi masalah kan tidak juga gitu. Maksud saya ingin gitu loh. Dituntut profesional, upahnya kurang profesional. Gitu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Sobat Bantu News, kita rehat. Baik, Sobat Banten News, kita kembali lagi di podcast Wakil Rakyat kerjasama antara bantennews.co.id bersama DPRD Kota Cilegon, masih bersama Komisi 2, anggota Komisi 2 DPRD Cilegon, Kang Sanudin. Bicara buruh tadi, seperti yang saya katakan, tidak akan pernah tuntas, apalagi untuk Kota Cilegon yang notabene jelas daerah industri. Ada PP nomor 36 tahun 2001 tentang pengupahan. Ini yang belakangan ini sempat muncul terus di setiap pergerakan teman-teman buruh tentang pengupahan ya. Ini regulasi yang
berkah atau membawa musibah sih sebenarnya bagi teman-teman buruh? Di posisi tahun ini tuh lagi-lagi saya mau ngomong ya tentang ngomong fair nih. Tadi nggak fair? Nggak ngomong fairnya gitu, fairnya gini. Posisinya gini, poolnya tuh gini. Pool apa fairnya tuh gini. Maksudnya gini. Di antaranya COVID itu menjadi penyebab, Kang. Jadi kalau memang kebetulan lagi ya, pasnya tuh gitu. Pemberlakuan tentang PP 36 pas COVID sedang ini. Jadi memang kalau bahasanya apa sih? Jadi kita tuh sedang bikin lubang tiba-tiba dapat gua gitu. Jadi memang ini ada yang ngepas di posisi. Tapi lagi-lagi tentang ngomong rasa. Klausul. Di klausul ya. Tentang rasa gitu dari posisi PP 36 itu ya memang stagnan posisinya. Tidak ada keberpihakan terhadap buruh, terhadap peningkatan kesejahteraan. Di posisinya memang seperti itu. Tapi kan sekarang lagi di hold kan posisinya. Mudah-mudahan teman-teman, saya dapat informasi kemarin juga bahwa PP 36 itu sebagai rujukan, tapi PP 78 itu masih bisa dijadikan alasan. Informasinya sih seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa semacam angin segar lah buat teman-teman buruh untuk memperjuangkan tentang upah gitu. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau boleh jujur tadi, ini musibah atau berkah dominasinya? Ya, dominasi di klausul ya? Di klausul sih kalau untuk itu sih ya musibah. Tapi pendukung musibahnya ada gitu loh, Kang. Pendukung musibahnya ada apa? COVID-19 itu aja diantaranya. Tapi kalau sekarang mudah-mudahan sih enggak sih. Tapi kan harapan itu masih ada. Teman-teman buruh kemarin menuntut juga soal adanya diskresi dari kepala daerah. Ini menyangkut kebijakan dan menyangkut kontrol juga Kang Sanudin di parlemen. Ya. Diskresi dari wali kota. Ada goodwill nggak sih sebenarnya? Punten ya, hierarki tentang UMK itu kan kewajiban pemerintah daerah mengusulkan. Ya, mengusulkan ke provinsi. Penentuan ada di provinsi gitu. Kalau diskresi itu sih sebenarnya secara tanda petik kalau hanya politik itu bagus-bagus saja sih, bisa mungkin diambil oleh Pak Wali. Tapi kan lagi-lagi keputusan kan. Jadi kalau diskresi ada di sini, lalu keputusannya ada di gubernur, kan cuman melempar doang nanti kasusnya. Yang sudah-sudah? Ya sumpama dari sini diusulkan 12 gitu. Keputusannya ini contoh ya. Keputusannya tetap ada di gubernur kan, penentuannya. Ada penyesuaian lagi. Nah, kalau di sini diusulkan yang tidak feasible lalu di sana dibikin feasible untuk menjadi sebuah keputusan, kan diskresi juga akhirnya diskresi yang sia-sia. Maksudnya tuntutannya diskresi di mana gitu. Kalau mau diskresinya tentang itu lahan-lahan untuk mengupahkan di bawah UMK saja dulu bisa diambil. Itu bagus saya kira. Maksudnya tipologi harian itu tidak ada kantonase, tidak ada kan. Mungkin itu salah satunya untuk pemberlakuan UMK yang benar. Loh, diskresi itu bisa melabrak ke regulasi di atasnya untuk menyangkut klasifikasi tadi pekerjaan. Kalau itu, nah itu pengupahan. Jadi harus ada kajian-kajian hukum sih memang di posisi ini. Tapi paling tidak kalau memenuhi rasa keadilan tentang pekerjaan-pekerjaan yang mereka tempati pada posisi-posisi core bisnis, ya mereka sebenarnya di posisi PKWT itu atau di posisi PKWTT itu masih memungkinkan. Asal kita mapping dulu pekerjaan-pekerjaan. Saran kepada kepala daerah, kepada wali kota, kalau menyangkut diskresi tadi, perlu kekhawatiran nggak sih? Kalau artinya nggak perlu kekhawatiran juga kan kalau memang ini tetap goalnya di gubernur. Ada di gubernur. Cuman ya silakan saja sih Pak Wali Kota, tapi jangan sampai terkesannya buang tembakan doang gitu. Iya kan, maksudnya cuma dilempar doang ke atas. Jadi ada tanggung jawab lah, gitu. Ada tanggung jawab moral. Jadi maksud saya begini, kalau diusulkan masih posisi feasible, ya mungkin kita lebih bagus. Tapi kalau dengan diskresi, dengan angka juga tadi yang menjadi persoalan, misalkan tadi dikatakan teman-teman buruh menuntut adanya penyesuaian sampai 24,5%, ini kan sebenarnya kalau dengan modal diskresi ini kan jadi bekal nih. Iya. Ke Pemprov Banten, ke gubernur dalam hal ini.
Ya, Ada bergening. Jangan sampai, maksud saya ingin ngomong di posisi itu, jangan sampai diskresi itu kejadian tahun lalu terulang lagi, itu doang yang saya takutkan. Paham ya? Jadi saya punya alasan untuk menuntut lebih, untuk menuntut seperti apa yang diajukan wali kota saya gitu. Lalu penguasaan gedung ruang gubernur dikuasai lagi kayak tahun kemarin. Yang gitu-gitu tuh yang enggak. Saya kira gini, Pak Wali itu wali kota yang di sini sebagai ketua ya, sebagai penasehat bahkan. Penasehat untuk DVECO ya, dan punya kewajiban untuk mengusulkan ya, komunikasi lah dulu dengan provinsi gitu. Kan bisa kan komunikasi dengan provinsi. Berapa desibelnya, berapa harga wajarnya yang bisa diterima oleh semua pihak. Memang. Tapi kalau diskresi dimululu dilimpahkan ke wali kota, Apindo juga ngamuk saya kira. Kalau ngomong itunya gitu loh kan. Ngomongnya saya harus di dua sisi. Masa ngomong di sisi buruh doang, katanya saya dewan. Karena punya kepentingan juga banyak. Lah iyalah. Kan saya dewan katanya. Ya tapi kan mungkin buruh juga nggak berpikir simpel. Apa susahnya sih wali kota atau dengan gubernur sesama kepala daerah? Ini cincainya berapa persen sih? Nah itu ya silakan. Makanya Apindo, buruh, pemerintah daerah, ya di 3 komponen itulah bicara tentang persoalan buruh. Buruh, pemerintah, dan Apindo silakan duduk bareng, rumuskan bareng-bareng gitu. Patokannya ada, ya PP 36 patokannya ada, ya bisa referensi PP 78 sebagai alat argumen, juga bisa, terus pertumbuhan ekonomi sebagai kan buruh tuh menuntut itu tidak menuntut saya bertahan hidup. Keinginannya tidak cuma bertahan hidup, tapi meningkatkan taraf ekonomi ke lebih baik, karena target-target mereka juga kan anak harus sekolah, anak harus kuliah, itu juga menjadi pertimbangan buat mereka. Tidak cuma harga cabai, bawang, beras, minyak, kan tidak cuma itu yang mereka tuntutkan. Sebagai seorang buruh sebagai seorang bapak nih ngomongnya tentang tanggung jawab terhadap keluarga, kan itu juga menjadi pertimbangan. Ya kita ngomongnya di posisi itu gitu loh maksud saya. Itu sebagai diskresinya. Kalau bisa Pak Wali Kota ngomongnya di posisi itu gitu, sebagai pengambil keputusan. Jadi gini. Buruh, pengusaha, pemerintah, sok duduk bareng bicaranya setelah undang-undang itu tidak klop atau tidak berpihak, katakan tidak berpihak kepada buruh, sok ngomong tentang sisi kemanusiaannya. Karena buruh juga bapak juga bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Tidak cuma makan kan tanggung jawab itu. Betul. Pendidikan juga tanggung jawab mereka. Itu aja mungkin ya. Sahabat Banten News ini bicaranya sangat soft ini. Beliau ini kan. Jadi wakil rakyat udah soft. Kalau dulu orasinya luar biasa, buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Itu di atas panggung kebesaran, di atas kendaraan ya kan. Oke, Kang Sanudin, mungkin ini kita bicara closing statement menyangkut kontrol juga dari teman-teman di parlemen. Tadi Kang Sanudin mengatakan bagaimana fenomena industri padat modal yang kenyataannya masyarakat Cilegon juga perlu dikaryakan. Angka pengangguran kita cukup masih dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan ya. Meskipun di sisi lain mohon maaf, apakah ada harapan besar atau sebaliknya mungkin skeptis juga dari masyarakat menyangkut dengan janji politik dari pemerintah terpilih per hari ini menyangkut 25.000 lapangan pekerjaan. Solusinya apa untuk angka ini? Ya. Apakah perlu ada kebijakan yang lebih besar agar padat modal menjadi padat karya atau memang ada industri turunan hilir yang perlu memang diciptakan di sini? Setujunya bisa sampai ke sana, sebagian dari solusi bisa sampai ke sana. Cuman ada yang lebih ini juga. Kalau untuk masalah itu saya ingin ada ini juga. Ada penguatan dari perangkat-perangkat pemerintah terutama di Snaker. Sebagai di Snaker itu kan di dalamnya itu memang ada bagian hubungan industrial, juga ada bagian penta penempatan. Artinya yang menempatkan itu di Snaker itu bisa menempatkan orang gitu. Cuman manakala bicara tentang penempatan kan tentang kapabilitas dan kualitas ya. Nah itu harus ada peningkatan. Artinya gini, di Snaker coba sih ada peningkatan pendidikan tentang ke dunia usaha, tentang dunia kerja yang pertama.
Yang kedua ada peningkatan tentang dunia usaha. Jadi dunia wirausaha itu yang ingin saya sampaikan, bahwa penguatan di Disnaker. Penguatan itu maksudnya penguatan anggaran, peningkatan kapabilitas tentang orang-orang Disnaker itu juga perlu karena gimana juga kalau di Disnaker kurang capable atau kurang humble juga memang agak sulit untuk komunikasi dengan dunia industri. Tapi kalau memang lapangannya hanya tetap padat modal, ya di mana lapangannya? Peningkatan kualitas tenaga kerja, pencari kerja. Harus didirikan BLK yang memang bisa menjawab tantangan itu. Dan sekarang ada memang di perusahaan-perusahaan tinggal mengkombinasikan saja. Kayak Asahi punya training center sendiri, Chandra punya training center sendiri. Ya, dikomunikasikanlah, optimalkan bahwa kesempatan itu bisa ditempati oleh teman-teman, oleh tenaga kerja yang ada di Kota Cilegon. Kesempatannya itu yang ingin saya kuatkan ke mereka. Kan kayak Chandra Asri, kayak ini apa yang di Merak itu, yang di Pusdiklat itu, yang 1 tahun itu, program 1 tahun itu. ANC SMA. Itu coba sih dioptimalkan gitu, supaya komposisinya masyarakat Cilegon lebih banyak yang bisa menempati di situ, yang belajar di situ. Kan mereka dididik untuk menjadi skill kan. Nah, mereka setelah itu skill, lalu mereka bisa kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan. Apalagi sekarang ada momen nanti 2023-2024 kan ada LOTE, investasi ada investasi gede yang masuk di Cilegon, yaitu supaya bisa dinikmati oleh masyarakat Cilegon. Siapkan tenaga-tenaganya. Ya itulah fungsi Disnaker di situ mungkin. Iya. Kalau bicara MC ini kan di luar non pemerintahan. Kalau pemerintahan sendiri dari seperti Disnaker, apa sih kendalanya? Saya kemarin mengusulkan untuk ini mitra komisi kan? Saya Disnaker sebagai mitra komisi saya tetap mengusulkan bahwa BLK untuk bisa optimalkan, tapi saya minta juga BLK juga tidak cuman kan yang sekarang hampir berjalan mulus di BLK itu forklift, keamanan, terus pengelasan kan gitu-gitu aja. Sedangkan mereka servis AC. Nah, saya ingin juga para pendidik-pendidiknya tuh dipanggil sih dari Chandra Asri, dari Asahi, dari MC. Salah satunya itu untuk mengkombin. Itu yang pertama. Yang kedua juga kan Cilegon kota santri ya. Yang berubah paradigma. Kalau dulu mungkin kota Cilegon itu kota santri, kota tani mungkin. Tapi kalau sekarang kan kota santri, kota industri. Saya juga ingin para industriawan juga menghimbau lah untuk coba mulai melirik dunia pendidikan Islam, pesantren atau sekolah aliyah atau apa, untuk mencoba memperkenalkan diri dunia industri itu pada mereka. Bikinlah semacam pendidikan atau pengenalan. Ini mungkin pesan dari partainya mungkin. Bukan. karena begini, posisinya Cilegon itu yang memang ada ketinggalannya di posisi memang mereka yang jangan sampai gini, dunia santri itu yang hanya kebagiannya itu di posisi di lingkungan itu hanya di posisi karena sarungan dan pecian hanya kebagian di tahlilan doang sama riungan gitu. Jadi saya selawatan aja gitu. Saya pengen Cilegon juga yuk gitu, dunia industri ini mencoba mulai berpikir bahwa ada kesempatan kalian untuk bisa bekerja di dunia industri, tapi kalian harus mengikuti ini gitu. Nah, dunia industri bikin itu nih gitu. Yang ini tuh apa gitu. Sok dunia industri ngomong gitu. Paling tidak saya berharap mereka sudah punya mental tentang kebenaran itu, tentang kebenaran yang hakiki itu aja, yang agak dalamnya ke sana mungkin saya. Itu pesan partai. Saya kira itu. Jadi mereka paling tidak sudah punya mental tentang mana hak dan mana yang batil, kira-kira itu. Itu agak ke dalam yang ngomongnya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan, kan saya sebagai dewan, karena dewan pintar harus ngomong tentang itu. Itu aja Kang, saya yang di statement saya yang pertama adalah optimalkan Disnaker. Itu adalah untuk menjawab anggarannya sudah optimal belum? Nah, masalah anggaran di tangan mereka, ajukan saja lah. Saya dorong nanti Bang Gara untuk bisa merealisasikan. Oke. Iya.
Iyalah, nggak ada yang murah kok. Iya. Untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik itu perlu modal. Apalagi menyangkut pembekalan. Apalagi menyangkut pembekalan, setuju saya itu. Itu yang pertama. Saya siapkanlah untuk anggaran. Sok silahkan teman-teman di Snaker bikin anggaran yang realistis. Nggak harus fleksibel, yang realistis. Bisa masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan takut mengeluarkan anggaran. Karena apa? Kalau Anda melencengkan anggaran, resikonya dipanggil KPK. Itu aja yang ingin saya catat, yang ingin saya sempatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, optimalisasilah komunikasi antara masyarakat dengan dunia industri itu. Terutama ada teman-teman kita yang di dunia pendidikan Islam kayak Aliyah gitu. Yuk mulai diperkenalkanlah tentang dunia industri gitu. Agar supaya mereka tidak menjadi penonton gitu, di kota Cilegon. Karena mau nggak mau biar santri juga menjawab kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan dunia industri gitu, bisa menjawab itu. Saya berharap itu. Jadi rasa keadilan bisa terpenuhi. Harapan sih sampai ke sana tingginya. Mudah-mudahan bisa. Dan saya yakin bisa karena punten, teman-teman dunia industri juga ada yang menjadi urgent sebuah kebutuhan khusus. Sebuah kebutuhan khusus dan kepastian adalah kondusivitas. Caranya untuk bisa kondusivitas adalah komunikasi gitu. Itu aja. Kalaupun lalu ini muncul, bukan ancaman kan, bukan? Enggak. Kalaupun muncul budget itu kondusif kita mahal banget. Ya. Baik, sahabat Banten News, tidak terasa ini bincang-bincang kita sampai di penghujung. Ya. Kang Sanudin, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Sangat susah sekali meminta waktu beliau karena memang itu tadi urusannya. Dewannya cuma satu. Mudah-mudahan bisa bertambah. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian bincang-bincang kita. Saya Gilang Patah pamit. Demikian untuk bincang-bincang kita podcast Banten News bersama DPRD Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.